Itu yang kadang saya kurang suka dengan wanita. Officially office. Wow. It's gonna be our first coffee in the jungle. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Monday, 18 August 2025. No, time is about 10:36 a.m. We meet again at What the Fit with the Fit today. Hari ini saya baru saja menulis dan meluncurkan duet Coach Sandra. Silakan disimak ya tentang karbohidrat, gym habit, and awet muda, ya kan? Jadi sekarang kan trennya itu adalah di media sosial ya, terutama di Threads saya baca sih. Trennya adalah wanita paruh baya. Wanita baru baya memamerkan dirinya lebih muda dari usia yang sebenarnya. Ada juga yang memamerkan usianya sesuai dengan dirinya, sesuai dengan actual age-nya. Ada lagi apa lagi? Ada wanita yang memang dia mengakui dia tampak lebih tua segala macam gitu ya. Yang saya baca tuh kadang dengan narasi-narasi yang negatif gitu ya. Yang terlalu self proclaim, ada yang terlalu menyesalkan, terlalu apa jadinya ya? Jadi merendahkan dirinya sendiri kayak gitu ya. Itu yang kadang saya kurang suka dengan wanita ya. Itu saya kurang suka dengan sifat wanita yang seperti itu. Dan saya lebih senang kalau misalnya ada wanita itu yang memang gimana pun orang yang insecure itu memang louder ya. Lebih enak itu memang melihat wanita yang secure ya. Mau dia kelihatan tua atau dia kelihatan lebih muda atau dia sesuai dengan usianya, narasinya itu secure gitu loh. Saya lebih suka wanita yang seperti itu. Jadi tidak perlu menjatuhkan wanita lain, tidak perlu menjatuhkan orang yang gak kayak dia, dan juga tidak perlu merendahkan dirinya sendiri juga kayak gitu ya. Jadilah wanita secure, karena wanita secure itu enak gitu ya, tenang ya. Tapi tentunya untuk mencapai ke sana memang perlu belajar sih ya. Saya dulu juga pernah dalam posisi yang seperti itu. Akhirnya saya lihat kok jadi gak enak sendiri, saya kayak merasa kalah terus gitu ya. Akhirnya saya belajar untuk menjadi wanita secure. Dan ternyata ya secure lah saya gitu ya. Karena bagaimanapun hidup ini akan selalu dibanding-bandingkan dengan siapapun. Kita secara tidak sadar akan membandingkan diri dengan siapapun. Ya. Kalau kita merasa baik, kita merasa lebih baik, kita merasa menang gitu kan. Ketika kita merasa menang, disitulah kita harus berempati seperti itu ya. Kalau kita merasa tidak lebih baik, ya kita validasi. Ya, kita validasi. Untuk akhirnya gimana nih, mengadjustnya itu bagaimana gitu ya. Mengadjust agar kehidupan kita itu tetap baik gitu. Karena maupun kita kalah sama orang, maupun kita menang sama orang, kalau kita tidak mengadjust dengan real life kita akan kalah gitu ya. Dan semua itu juga akhirnya tentang persepsi. Persepsi kita terhadap diri kita sendiri dan persepsi kita kepada kehidupan orang lain. Gitu. Jadi ya jadilah wanita yang secure, yang memiliki persepsi yang baik pada diri sendiri. Dengan begitu kita akan belajar memproyeksikan itu pada orang lain dengan cara yang lebih positif itu ya. Gitu. Jadi menurut saya media sosial itu bisa jadi tempat pendewasaan yang baik ya, kalau kita bisa ambil pelajarannya gitu ya. Tapi jujurly saya memang sudah muak dengan wanita-wanita yang
yang ngomongin age lagi dan lagi gitu loh. Sudah capek ya liatnya ya, kayak aduh males banget gitu ya. Mau dia kelihatan lebih muda beneran atau dia memang udah tua beneran atau apalah itu jujur I'm not interested. Itu kalau saya langsung saya not interested. Ada lagi trennya wanita ya. Wajah itu dirawat, bukan diedit atau difilter gitu. Dengan memamerkan biaya perawatan berjuta-juta seperti itu ya. Seperti itu. Jadi seakan-akan kalau kamu nggak nge-treat seperti ini, kamu nggak lebih baik dari saya, seperti itu. Seakan-akan perawatan wajah itu harus berjuta-juta seperti dia. Dan memang saya lihat orang-orang yang memamerkan diri seperti itu, basically mohon maaf ya, nggak terlalu cantik banget gitu ya. Jadi semacam ada dendam gitu kalau misalnya meskipun saya nggak cantik tapi saya bisa merawat diri saya dengan mahal loh, kayak gitu kan. Itu jadi kayak tring gitu ya. Padahal media sosial menyediakan fasilitas untuk filter gitu ya. Di balik dia itu merawat diri atau tidak ya, tapi kalau media sosial sudah menyediakan fasilitas itu ya udah pakai aja gitu. Bahkan sangat menghemat keuangan ya. Kalau misalnya ada ibu rumah tangga yang ngonten memasak gitu ya, dia nggak sempat dandan gitu, bisa pakai filter gitu kan, enak ya, mempermudah. Karena ngonten sendiri itu kan sudah berat ya, apalagi ditambah make up dulu kayak gitu kan. Kayak saya sebelum kesini juga pakai make up gitu ya, tapi tetap saya merasa perlu pakai filter ya, karena buat saya filter itu kayak baju gitu ya. Selama filternya sendiri juga tidak merubah bentuk wajah kayak gitu ya, tidak merubah rahang, hidung segala macam, buat saya masih sah-sah saja. Kalau hanya sekedar memperbaiki pencahayaan atau memperhalus wajah, buat saya itu masih sah-sah saja. Orang itu tetap mengenali kita ketika kita nggak pakai filter gitu ya. Sepanjang kita masih di-recognize di offline, di real life, menurut saya masih wajar. Kira-kira kayak gitu. Jadi banyak sekali sekarang poin-poin yang bikin saya nggak tertarik dengan postingan orang kayak gitu ya. Terutama ya wanita-wanita yang semacam ini gitu. Oke, itu tadi kita ngobrolin tentang wanita dan media sosial. Sekarang kita ngobrolin apa nih? Kita ngobrolin film tentu saja. Untuk film saya sudah tuntas dengan film Mercy for None. Film yang seperti Idul Kurban gitu ya. Mungkin tidak untuk semua orang. Jadi ya kalau memang Anda tidak suka kekerasan jangan ditonton ya. Dan saat ini saya sedang menonton ya, rewatch ya, Wednesday season 1. Saya masih di season 1 episode 2 malah. Filmnya panjang ya, 1 jaman gitu ya. Dan memang sangat mengasyikan sekali kalau kita memang sudah niat ya. Mungkin otaknya udah relax gitu ya. Tidak seperti awal-awal waktu muncul dulu. Waktu itu kan memang saya lagi memulai branding saya ya, sehingga hektik banget, otak itu nggak siap dengan film-film gelap seperti ini. Dan ternyata setelah saya rewatch dalam kondisi saya lebih tenang, filmnya mengasihkan sekali ya, Wednesday 1 gitu. Wednesday season 1 rewatch. Oke. Untuk film Korea sendiri, jujur li agak sulit sekarang ya cari yang sudah di dubbing Indonesia, jadi ya kita nunggu aja ya. Dan ternyata film Korea itu memang bagus-bagus ya, kaya sekali dengan ide seperti itu. Ada lagi film Thailand ya, film Thailand juga kalau nggak di dubbing Indonesia saya juga males nonton ya guys ya. Kalau yang bisa saya tonton tanpa ngeliat teks itu bahasa Inggris, boleh lah bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kita kan paham ya gitu. Kalau bahasa selain English ya kemungkinan besar tidak akan saya tonton seperti itu. Oke. Untuk film bioskop belum dulu. Untuk film bioskop belum dulu ya. Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 6 menit. Hampir setengah jam ya saya tadi ngobrol sebenarnya ya. Tapi kita ringkas lagi nanti, kurang lebih yang pasti tidak sampai 20 menit ya. Kalau pakai edit-editan tuh malah lebih panjang ya. Kenapa? Mungkin karena ada efek-efeknya juga kayak gitu ya, jadi lebih panjang. Pergi walk talk membawa kopi ya, dan menurut saya sangat mengasyikan sekali. Membawa minuman sendiri di jungle office kita.
di jungle office kita. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Saya mau lanjut lagi jalan-jalan dan juga mau sesi pemotretan atau sesi syuting untuk reel kita after Walk Talk Vitalas. Oke? Thank you for watching. See you. We are doing great. Thank you.